Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Petugas pemadam kebakaran kembali mendatangi Pasaraya Padang karena kemunculan titik-titik api kecil. Pengedar ditangkap usai jemput paket sabu-sabu. KPUD Darmasraya seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pilkada. Kebakaran yang menghanguskan belasan kios di Pasaraya Padang ternyata belum sepenuhnya padam. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang kembali mendatangi lokasi kebakaran untuk memadamkan titik-titik api yang muncul pada Rabu pagi. Ada sekitar 5 titik api yang tersebar di beberapa bekas kios yang terbakar. Semuanya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Pasca kebakaran, polisi juga memasang garis pembatas agar masyarakat umum tidak masuk ke lokasi kios yang terbakar. Pasalnya, petugas masih menunggu kedatangan tim forensik Mabes Polri untuk memeriksa apa penyebab kebakaran dan dari mana sumber api pertama kali muncul. Sementara itu, para pedagang berharap pemerintah kota segera menyediakan tempat berdagang sementara untuk mereka, agar roda ekonomi pedagang kembali berputar. Kedai saya, sederet ini adalah kepemilikan orang tua saya. Sampai ke atas, ini kami sewakan. Kami sewakan kedai ini sampai ke atas. Ini gudang kami. 10 kedai percetakan, 2 petak kedai mainan. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait penyebab kebakaran yang besar di Pasaraya Padang itu. Selasa siang, belasan toko mainan dan kios di kawasan Blok A Pasaraya Padang ludes terbakar. Api membara mengeluarkan asap hitam, menyebabkan kepanikan di dalam pasar. Saat kebakaran terjadi, beberapa kali terdengar bunyi ledakan yang diduga berasal dari baterai mainan anak-anak di toko mainan. Ledakan tersebut membuat pedagang dan warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Para pedagang memindahkan barang dagangan mereka agar tidak terbakar. Salah seorang pemilik toko juga mengalami luka bakar, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Bahwa ada kebakaran dan kebetulan yang di atas itu adalah gudang mercon, ya, mainan anak-anak dan juga plastik-plastik yang mudah terbakar. Yang ada di atas itu mudah terbakar dan belum habis. Jadi ini menjadi kendala sedikit. Tapi kita tetap ya bersama-sama ini datang lagi bus yang tadi ngisi satu bus itu 3 kali ngisi. Jadi belum juga mau habis dia bahan yang di atas itu. Akibat kebakaran itu, 17 petak kios yang terdiri dari gudang dan toko mainan terbakar. Kerugian akibat kebakaran itu mencapai puluhan miliar rupiah karena banyak barang milik pedagang yang tak bisa diselamatkan dari amukan api. Robiha melaporkan dari Padang. Kebakaran di Sare, guys. Sebuah ruko yang terletak di Jorong Sariang, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, musnah terbakar. Dalam video amatir, terlihat asap membumbung tinggi, pertanda api berkobar dengan dahsyat. Warga sekitar tak berani berbuat banyak dan hanya menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran. Dengan cepat, api membakar rumah beserta isinya. Selain rumah, sebuah mobil dan 3 buah sepeda motor beserta perabotan rumah juga ludes terbakar dan menjadi abu. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, kobaran api baru bisa dikendalikan petugas. Mereka ada usaha bengkel, perbaikan dinamo maupun ada cas baterai atau cas aki. Saat kejadian korban tidak berada di tempat, berada keluar daerah atau keluar tempat tetangga. Dengan demikian, alhamdulillah pemadam kebakaran Pemda Pasaman Barat dapat memadamkan dan dapat mengantisipasi sehingga tidak terjadi. Saat peristiwa itu terjadi, pemilik ruko sedang berada di luar kota. Meski kebakaran tak menimbulkan korban jiwa, namun pemilik mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah karena tak ada satupun barang-barangnya yang bisa diselamatkan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hujan deras yang melanda Kota Padang sepanjang hari Selasa mengakibatkan terjadinya tanah longsor di kawasan Kelok Banto, daerah Sitinjau Lawi, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Longsor terjadi di 3 titik jalan lintas nasional yang menjadi akses bagi warga untuk bepergian dari Padang menuju Solo. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mengenyahkan material longsor yang menimbun badan jalan. Material longsor yang menutup badan jalan sepanjang hampir 100 meter itu diduga menyeret 2 pengendara sepeda motor dan sebuah mobil yang tengah melintas. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan diri, sedangkan mobilnya terseret hingga ke pinggir jurang. Hingga Selasa malam, petugas gabungan di lapangan masih berupaya untuk membuka akses lalu lintas yang tertutup material longsor. Saat ini ada 3 titik longsor di lokasi. Kira-kira sekitar 15 meter jalan tertimbun dan 3 titik itu mengakibatkan jalan mati total untuk arah Padang Solo. Saat ini laporan dari saksi tadi ada korban 1 Honda Mio dengan 2 jiwa sebatang. Nanti kita konfirmasi lagi ke Polsek. Sampai saat ini kita minta data belum tercapai sampai saat ini. Akibat tanah longsor, kemacetan kendaraan tak bisa dielakkan. Karena pengemudi dan pengendara bersabar menunggu petugas mengenyahkan material longsor. Jalan ini merupakan salah satu jalan nasional yang sangat padat dan menjadi akses bagi warga Padang menuju daerah timur Sumatera Barat dan sebaliknya. Meski ada jalan alternatif, namun pengemudi harus berputar dan menempuh jarak lebih dari 100 km. Kendaraan mengular hingga 3 km dan arus lalu lintas lumpuh total dari Padang menuju Solo dan sebaliknya. Alfi melaporkan dari Padang. Sebatang pohon mahoni yang merupakan pohon pelindung di kawasan Kayu Kale, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, tumbang pada Selasa sore. Pohon setinggi 7 meter dengan diameter 80 cm itu tumbang akibat angin kencang. Diduga pohon itu tumbang karena sudah tua dan lapuk dimakan usia. BPBD Padang dibantu aparat Polsek Koto Tangah memotong batang pohon menjadi bagian-bagian yang kecil untuk dibuang ke tempat yang aman. Selain itu, polisi juga mengatur arus lalu lintas untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang dengan cara memindahkan kendaraan yang datang dari luar Kota Padang melewati satu badan jalan saja untuk sementara waktu. Cukup besar karena sudah tua mungkin dan juga uratnya tidak terbenam semua ke tanah. Datang angin, tiup langsung rebah. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena tertutup jalan dari Kota Padang menuju bandara. Kita langsung lakukan rekayasa lalu lintas. Jalur yang sebelah kanan dari Kota Padang kita pakai untuk memperlancar jalur yang arah ke bandara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk selalu waspada
Karena menurut analisa BMKG, cuaca ekstrim masih terus terjadi di Padang hingga akhir minggu ini. Kondisi ini diperparah karena sebagian besar pohon pelindung di Padang berusia tua dan lapuk, sehingga bisa tumbang sewaktu-waktu. Robiham melaporkan dari Padang.